Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Lukas, pasal yang ke-12 ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-59. Mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Hari baru Tuhan boleh perkenankan kami nikmati dan kami rasakan. Untuk mengawali segala sesuatunya kami mau mendengar suara kebenaran Tuhan. Oleh karena itu urapi dan berkatilah kami ya Tuhan di tempat kami berada saat ini. Berfirmanlah dan bersabdalah ya Allah, karena kami sudah siap mendengarkan suara kebenaran-Mu. Amin. Saya akan bacakan bagi kita jemaat sekalian, saudara-saudaraku sekalian di tempat kita berada saat ini. Satu judul perikop yaitu menilai zaman. Saya baca dari ayat 57 hingga ayat 59. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudaraku sekalian, apa bedanya berhutang dan juga meminta? Kata-kata ini mungkin sering terdengar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi menurut saya berhutang itu adalah sesuatu yang kita pinjam dari orang lain dan mau tidak mau harus kita kembalikan. Tapi kalau kita meminta, artinya kita memohon suatu pemberian dari orang lain, dan apabila kita diberikan pemberian itu, kita tidak terikat atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh orang lain. Dalam konteks kali ini, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memperingatkan kepada para pendengarnya pada saat itu, bagaimana para pendengar harus bisa menilai zaman, harus bisa mengerti bagaimana situasi pada zaman itu. Terlebih kita saat ini diperhadapi dengan situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Dan ada di antara kita mungkin saat ini sedang mengalami situasi sulit karena begitu banyaknya pinjaman. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana pada saat itu ada situasi sulit yang dihadapi oleh para pendengar pengikut Yesus pada saat itu, di mana ada di antara mereka yang memiliki pinjaman dengan orang-orang yang mungkin mereka rasa bisa membantu mereka. Tapi mereka meminjam, atau artinya mereka berhutang. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang di sana untuk berdamai. Atau artinya dengan tanda lain kita harus melunasi setiap hutang kita. Hutang bisa diartikan sebagai hutang yang secara material maupun hutang secara non-material. Jadi pada hakikatnya setiap kita mungkin saat ini ketika memiliki pinjaman, memiliki hutang, berusahalah dan berjuanglah untuk melunasi itu agar tidak ada kesulitan yang terus melilit kehidupan kita. Dan para murid pada saat itu juga disadarkan bagaimana mereka harus diperdamaikan. Mereka harus berdamai dengan lawannya, karena bukan tidak mungkin lawan itu bisa menuntut ia sampai kepada peradilan dan membawa kerugian bagi setiap orang yang meminjam hutang. Dan saat ini jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tapi ada satu hal yang kita terima sampai saat ini yang bisa kita lakukan adalah Tuhan memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Ia memberi, bukan meminjamkan. Artinya Tuhan memberi anugerahnya dengan cuma-cuma tanpa kita harus melakukan suatu pembayaran hutang, dan kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita hari lepas hari, hendaknya kita diajar untuk tetap setia, untuk tetap berjuang. Apabila saat ini kita mungkin terlilit dengan hutang, saat ini kita terlilit dengan suatu pinjaman,
berjuanglah untuk bisa melunasinya agar tidak ada suatu hal yang menimpa keburukan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah memberikan hutang kepada kita, tapi Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita. Termasuk Ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan Ia saat ini membuat kita ada, membuat kita bisa bernapas, membuat kita bisa merasakan hari baru. Itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kita harus menyadari ketika kita diberikan satu pemberian dengan cuma-cuma, kita pun juga harus tahu diri. Kita pun juga harus rendah diri. Bagaimana caranya? Walaupun kita tidak bisa membayar itu semua, memuliakan, mengagungkan Tuhan, bersekutu dalam kasih setia Tuhan, tetap setia dalam iman pengharapan kita, itu bisa menjadi satu rasa ungkapan terima kasih. Karena pada dasarnya ketika seseorang memberikan sesuatu, pasti orang yang diberikan itu selalu berkata, terima kasih. Demikian juga saat ini, ketika kita diberikan anugerah kepada Tuhan, ketika kita diberikan karunia daripada Tuhan, hendaklah kita sepatutnya berterima kasih, hendaklah kita sepatutnya bersyukur, hendaklah kita sepatutnya memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena firman-Nya di ayat yang ke-59 berkata, bahwa kita tidak akan bisa keluar daripada lilitan hutang itu sebelum kita bisa membayarnya sampai lunas. Tuhan tidak pernah menganggap kita berhutang, tapi selayaknya kita berterima kasih kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap bisa berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Kami menyadari ketika kami hidup, sebenarnya kalaupun Tuhan menganggap itu adalah suatu pinjaman, tentu kami tidak mampu untuk membayarnya. Tapi Tuhan, Engkau memberikan suatu pemberian yang luar biasa bagi kami. Maka selayaknya ajarkan kami berterima kasih dan bersyukur untuk itu semua. Maka mengawali hari baru ini, di dalam minggu-minggu ini, pun juga hari ini, kami mohon penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan untuk memberkati kami. Setiap kami yang bekerja, setiap kami yang saat ini sedang bersekolah, ataupun setiap kami sedang menikmati libur akhir pekan kami, Tuhan berkatilah kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Terlebih kami berdoa bagi sanak saudari kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, karena terpapar pandemi COVID-19 ataupun sakit lainnya. Tuhan jamah kami untuk dapat menyehatkan kami, untuk dapat memulihkan keberadaan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini seru dan doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.